Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Najwa Syafi'i dari kelas 10 MIPA 2 nomor absen 35. Hari ini saya akan membahas salah satu film dari Kingdom Animalia, yaitu Molluska. Selamat menonton. Apa itu Molluska? Molluska adalah salah satu film yang terdapat dalam Kingdom Animalia dan masuk kategori invertebrata atau hewan tanpa tulang belakang. Molluska merupakan film yang terbesar kedua dari Kingdom Animalia sesudah film Arthropoda. Diperkirakan pada saat ini terdapat 75.000 jenis dengan ditambah 35.000 jenis yang dalam bentuk fosil. Ciri-ciri umum Molluska. Pada umumnya, Molluska hidup di laut, bertubuh lunak, tubuh tidak beruas-ruas, bercangkang, triploblastik selomata, simetri tubuhnya bilateral, alat pencernaan berupa mulut, kerongkongan, lambung usus, dan anus, kaki Molluska pipih, lebar, dan berotot, antara tubuh dan cangkang terdapat bungkus yang disebut mantel, tubuh dapat mengeluarkan lendir untuk membantu berjalan, reproduksi terjadi secara seksual dengan fertilisasi internal. Molluska ada yang bersifat diesis dan ada pula yang monoesis. Berikut ini adalah struktur tubuh Molluska. Klasifikasi Molluska. Molluska dibagi atas 5 kelas, yaitu Amphineura atau Polyplacopora, Scapopoda, Gastropoda, Cephalopoda, dan Pelecypoda. Pertama, kita akan membahas kelas Amphineura atau Polyplacopora terlebih dahulu. Ciri-ciri Amphineura atau Polyplacopora. Habitatnya di laut, bergerak dengan kaki perut, bagian dorsal ditutupi cangkang yang terdiri dari 8 keping, alat kelamin terpisah, dan hewan ini tidak memiliki tentakel dan mata. Contoh dari kelas ini adalah Chiton sp. Berikut ini adalah struktur tubuh Amphineura atau Polyplacopora. Kedua, Scapopoda. Ciri-ciri Scapopoda. Umumnya bercangkang seperti kerucut atau tanduk. Kedua ujung cangkang berlubang, kaki terdapat di daerah mulut, dan tubuhnya diselubungi mantel yang berfungsi untuk membantu bernapas. Contoh dari kelas ini adalah Dentalium vulgare. Berikut ini adalah struktur tubuh Scapopoda. Ketiga, Gastropoda. Ciri-ciri Gastropoda. Habitat di air tawar, air laut, dan darat, bergerak dengan kaki perut atau dibantu dengan lendir, umumnya memiliki cangkang, bersifat hemadrofit atau tidak mampu membuahi diri sendiri, dan memiliki lidah parut atau radula. Contoh dari kelas ini adalah Rhymnaea truncatula atau siput dan Achatina fulica atau bekicot. Berikut ini adalah struktur tubuh Gastropoda. Keempat, Cephalopoda. Ciri-ciri Cephalopoda. Kaki terdapat di kepala, tidak bercangkok, kecuali Nautilus, bergerak lambat dengan tentakel, sirip, dan cepat dengan cara menyemprotkan air. Beberapa jenis mengeluarkan tinta. Tubuh Cephalopoda berbentuk skoci atau gelendong, dan kulit tubuhnya dapat berubah warna karena adanya kromatofora yang dapat diatur sesuai dengan tempat hewan itu berada. Contoh hewan dari kelas ini adalah cumi-cumi, gurita, dan Nautilus. Kelas Cephalopoda dibagi lagi menjadi 2 ordo, yaitu Tetrabranchiata dan Dibranchiata. Berikut ini adalah struktur tubuh Cephalopoda. Terakhir, Pelecypoda. Ada sebutan lain untuk kelas ini. Pertama, disebut Lamellibranchiata jika insangnya berlempeng-lempeng. Kedua, disebut bivalvia jika cangkangnya berjumlah 2 dan dapat dikatupkan. Dalam bahasa Indonesia disebut tiram atau kerang, remis, dan kima. Ciri-ciri Pelecypoda. Tubuhnya simetris bilateral. Pada umumnya, Pelecypoda hidup di perairan, yaitu air tawar dan air laut.
Hewan ini hidup bebas dengan memakan zooplankton. Cangkang terdiri dari 3 lapisan. Pertama, periostrakum atau lapisan terluar. Tersusun atas zat tanduk yang berfungsi untuk melindungi lapisan dalam. Kedua, prismatik atau lapisan tengah. Tersusun atas kristal kalsium karbonat yang berbentuk prisma. Ketiga, nakreas atau lapisan dalam. Tersusun atas kristal-kristal halus karbonat. Jika terkena sinar, mampu memancarkan cahaya. Contoh hewan dari kelas ini adalah Asapis tetralorata atau remis, Meleagrina margaritifera atau kerang mutiara, dan Mytilus edulis atau kerang hijau. Berikut ini adalah struktur tubuh Pelecypoda. Peran moluska bagi manusia yang menguntungkan. Pertama, menghasilkan mutiara yang dapat dijadikan sebagai perhiasan. Kedua, moluska bercangkang menghasilkan cangkang yang indah dan beraneka untuk dimanfaatkan sebagai perhiasan dan cendera mata. Ketiga, sumber makanan berprotein tinggi, misalnya tiram batu dan cumi-cumi. Yang merugikan. Pertama, beberapa jenis siput merugikan karena bersifat merusak tanaman budidaya dan merupakan hospes perantara cacing hati. Kedua, Teredo navalis menggerek kayu galangan kapal. Ketiga, bekicot dan keong sawah yang merupakan hama dari tanaman. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.